Gimana? Oke deh.
Selamat pagi semua. Sudah kumpul? Cukup jelas suara saya? Saya akan share. Ya. Selamat pagi. Senang bisa kembali berjumpa pagi ini. Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari minggu lalu. Hari ini khusus kita akan bahas tentang pemantauan aktivitas gunung api atau sering disebut volcano monitoring ya. Minggu lalu kita sudah bahas apa itu pentingnya monitoring untuk mitigasi bahaya gunung api, bagaimana kita harus memahami sejarah dan aktivitas gunungnya, dan juga macam-macam pemantauan ya, termasuk bagaimana kita memakai informasi itu untuk membuat asesmen dan pengambilan keputusan.
Sekarang kita akan lanjut khusus untuk monitoringnya. Jadi apa saja itu yang kita lakukan kalau ada gunung api aktif yang sering erupsi atau sering memiliki aktivitas vulkanik, kita akan pasang beberapa tipe atau metode yang akan merekam informasi-informasi dari gunung itu. Apa saja itu instrumennya? Kita punya dari ground-based instrument ya, itu yang diinstal di sekitar tubuh gunung atau di edifice gunung apinya sendiri. Dan biasanya dekat dengan puncak atau dekat di mana erupsi akan terjadi atau volcanic vent istilahnya. Apa saja itu instrumennya? Ada seismik, deformasi, thermal, gas, hidrologi, dan lain-lain ya. Sekarang kita bisa melihat bahkan secara langsung rekaman-rekaman visual dari CCTV, dari thermal kamera yang di-broadcast, baik lewat YouTube, diinformasikan lewat berbagai sosial media ya. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan menggunakan airborne, misalkan dengan UAV atau dengan airplane, ya, dengan pesawat. Dan ada yang dilakukan dengan satellite, remote sensing. Atau sekarang kita memanfaatkan sensor atau instrumen yang dipasang di satelit untuk mendeteksi aktivitas gunung api. Kemudian ada yang dilakukan dengan pengambilan sampel, misalkan sampel air, sampel gas, sampel abu, sampel batuan, nanti akan dianalisa di laboratorium. Itu juga menjadi bagian dari monitoring ya. Kemudian ada yang dilakukan untuk gunung api bawah laut. Nah, ada instrumen di bagian ground base itu ada yang dekat dengan sumber, ada yang dilakukan secara remote. Jadi CCTV itu contohnya dilakukan secara remote. Ada pengamatan untuk melihat volcanic gas itu juga bisa dilakukan secara scan dari jarak jauh. Kita akan bahas masing-masing metode ini. Jadi, dalam jaringan infrastruktur pemantauan gunung api itu apa saja di dalamnya? Minggu lalu saya sudah jelaskan. Jadi ada instrumen ya yang dipasang. Jadi berbagai instrumen itu akan membuat suatu sistem yang disebut jaringan atau network. Jadi misalkan kalau kita pasang stasiun seismik untuk mampu mendeteksi gempa, kita harus paling tidak memiliki 3 stasiun. Nah, masing-masing jaringan tadi itu akan menjadi network ya, misalkan jadi seismic network, jadi GPS network, itulah jaringan yang dipasang. Kemudian data-data dari instrumen tadi harus disimpan, harus ditransmisikan untuk sampai ke observatori ya, atau ke institusi yang melakukan monitoring itu. Jadi data harus secara langsung bisa ditransmisikan. Tentu saja tidak semuanya bisa ditransmisikan. Ada yang diprioritaskan untuk ditransmisikan, ada yang karena alasan logistik, jadi kadang-kadang susah untuk ditransmisikan. Jadi ini biasanya ditransmisikan bisa dengan radio, telemetri, atau bisa juga dengan satelit. Ya, jadi gunung-gunung api yang remote, yang berada di pulau-pulau terpencil, yang jauh dari akses internet, itu biasanya dilakukan dengan satelit. Jadi tidak murah ya untuk memonitor gunung api itu, dari mulai instalasinya, dari mulai instrumennya, jaringannya,
data streamingnya, kemudian nanti akan diarsipkan berupa server ya untuk manajemen datanya dan juga untuk pemrosesan sampai analisa dan interpretasi. Jadi prosesnya itu lengkap ya. Monitoring tidak hanya instrumen. Ini sebagai contoh jaringan infrastruktur pemantauan Gunung Merapi. Lengkap sekali dan termasuk jaringan radio telemetrinya. Jadi kadang-kadang stasiun yang jauh itu harus lewat radio yang bahkan lokasinya juga jauh. Nanti ditransmisikan lagi ke pos-pos, bisa langsung ke BPPTKG, bisa juga dari pos baru masuk ke BPPTKG. Dan akhirnya nanti semua data itu akan bisa diakses dan didisplay di kantor pusat pengamatannya untuk kemudian diproses, dianalisa, dan diinterpretasikan. Ini contoh bagaimana evolusi dari jaringan pemantauan di Gunung Api Merapi. Sudah mulai dilakukan sejak tahun 1920, jadi sudah lama sekali. Sejak mulai establish ya, sampai sekarang perkembangannya luar biasa. Jadi perkembangan teknologi dan juga teknik pemantauan itu luar biasa dan kita banyak terbantu saat mempelajari gunung api tersebut dan juga memitigasi gunung api tersebut. Ini contoh diagram skema aliran dari datanya. Jadi tadi yang ditunjukkan kan hardware-nya. Sekarang datanya itu sendiri. Jadi yang paling penting kan data ya. Untuk pengambilan keputusan itu data. Untuk memberikan asesmen itu data. Untuk mempelajari proses dan sistem gunung api itu butuh data. Jadi inilah data-data yang ada, berbagai macam dari seismik, ada yang deformasi, geokimia, dan juga ada yang visual. Data-data itu akan langsung diproses, ini misalkan data seismik, akan langsung dengan software untuk secara otomatis membuat post-processing, ya, sehingga data itu bisa dibaca dan diinterpretasikan. Sama halnya dengan GPS. Jadi ada software-software sekarang yang sudah bisa secara otomatis memproses sehingga raw data tadi menjadi proses data. Proses data tadi bisa dianalisa. Ada yang data-data itu kemudian masuk dulu ke database atau data server ya, kemudian baru dianalisa dan juga di broadcast, diinformasikan berupa laporan, berupa diseminasi informasi, dan di Indonesia kita kenal yang disebut Magma Indonesia dan juga BPPTKG misalkan banyak menggunakan juga broadcast informasi lewat sosial media ya. Jadi apa saja sih yang ingin kita deteksi dari instrumen-instrumen tadi? Salah satunya ya ini ya, seismik atau kegempaan. Kemudian apakah ada emisi gas atau perubahan konsentrasi gas? Apakah ada perubahan deformasi atau pergerakan dari edifice atau ada anomali termal? Nah, itu semua indikator-indikator ini akan bisa kita capture atau kita rekam di instrumen-instrumen atau alat-alat yang kita pasang di sekitar gunung api. Dan itu merefleksikan proses dari magmatik ya, proses vulkanik yang terjadi
di dalam tubuh gunung. Jadi misalkan kalau magma berakumulasi di kedalaman, apa saja kira-kira indikatornya? Misalkan ada kegempaan, ada inflasi karena penggembungan tubuh, karena penambahan volume di dalam. Kemudian kalau tadi magmanya naik mendekati ke permukaan, tambah lagi mungkin ada kegempaan lebih banyak, kegempaan dangkal, dan juga ada penggembungan. Jadi deformasi tadi bisa juga dilokasikan di mana sumber penggembungannya atau inflasinya. Sampai akhirnya magma akan menuju ke permukaan. Kita lihat mulai ada degassing, mulai ada crack, mungkin ada perubahan di air di sekitar groundwater ya di tubuh gunung, dan juga misalkan ada mulai ada thermal anomali, akan ada sinyal naiknya temperatur di mungkin di sungai-sungai, di danau kawah, atau bahkan di kalau kita pasang thermocouple atau thermoprobe di dekat puncak atau di dekat fan, akan terdeteksi perubahan temperatur yang juga bisa diamati dengan tadi ya secara remote, misalkan thermal kamera. Jadi inilah proses yang akan kita monitor dari mulai pergerakan magma, akumulasi magma dari dalam sampai ke permukaan. Jadi kita harus mampu untuk memonitor itu semua sampai akhirnya nanti erupsi atau tidak erupsi dan kembali ke normal kembali. Ini contoh-contoh instrumentasi yang digunakan dalam monitoring. Apa saja yang diukur dan apa saja kegunaannya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, tetapi saya akan share presentasi saya ya di Google Doc. Nanti akan saya berikan linknya lewat Ibu Esti. Sekarang kita masuk ke masing-masing metode. Yang pertama akan kita bahas adalah seismik, karena ini yang paling banyak dipakai di hampir semua gunung api aktif di dunia. Karena ini memberikan indikator yang paling kuat atau paling jelas. Jadi ini berdasarkan penelitian dari tim USGS, itu beberapa gunung memberikan ciri khas tentu saja yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi secara general, kalau gunung api itu lama tidak beraktivitas atau dormant atau beristirahat ya, resting, dan kembali menjadi aktif atau mengalami unrest, itu biasanya akan diawali dengan kegempaan dalam. Jadi kegempaan dalam itu punya karakteristik. Jadi di sini tadi di slide sebelumnya saya juga sebutkan apa itu gempa yang disebut gempa VT ya, itu volcanotektonik. Gempa volcanotektonik itu dicirikan oleh karakteristik frekuensinya yang tinggi, frekuensi high frekuensi ya. Kemudian juga ada tremor atau gempa-gempa yang sering terjadi, getaran yang menerus, itu low frekuensi, gempa LF yang juga masih dalam. Kemudian magma akan mendekat menuju ke permukaan dan akan berakumulasi di kerak dekat permukaan atau kita sebut shallow reservoir ya. Di sini dia akan berinteraksi dengan misalkan hydrothermal system di tubuh gunung itu, dan juga sesar-sesar yang ada
di sekitar tubuh gunung itu sendiri. Jadi akan mereaktivasi sesar, akan berinteraksi dengan hydrothermal system, akan menyebabkan timbulnya gempa-gempa dengan ciri khas yang berbeda. Misalkan di sini ada tambahan yang disebut very long frequency. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya apa signal seismiknya ya. Jadi nanti akhirnya akan bisa mendobrak dan memasuki yang kita sebut volcanic conduit atau kepundan ya. Dan di situ akan berinteraksi dengan material-material lama yang sudah menutupi jalur magma di tubuh gunung itu dan akan mencirikan atau akan generate gempa-gempa dengan tipe-tipe tertentu. Tentu saja untuk bisa mencirikan gempa ini dalam, gempa ini dangkal, gempa ini dekat permukaan, harus memahami tadi ya lokasi gempanya. Jadi selain ciri dari karakter dari signal atau yang kita sebut waveform dari seismiknya, kita juga harus tahu lokasinya, di mana gempa itu terjadi. Saya akan berikan ini video ya sebagai gambaran. Kita dengarkan bersama. Ups, maaf. Terus sebentar. Ini yang sebelah kanan seismik signalnya.
Oke. Tadi sebagai gambaran ya, general proses dari pergerakan magma dan kegempaan yang termonitor oleh instrumen. Tentu saja dijelaskan tadi terakhir bahwa ini general konsep ya yang terjadi. Tidak semua gunung api mengalami semua proses itu. Dan tadi dijelaskan bahwa itu kejadian di gunung api yang mengalami long dormant, berarti yang beristirahat cukup lama. Kalau kita bandingkan dengan kejadian di Gunung Merapi, misalkan akan berbeda karena Gunung Merapi sering erupsi dan kadang-kadang erupsinya itu berkelanjutan seperti yang terjadi saat ini. Jadi kegempaannya tentu saja ciri khasnya akan berbeda. Tapi secara general, yang tadi dideskripsikan gempa low frekuensi, gempa high frekuensi, volcanotektonik, yang disebut hybrid, yang disebut drum beat tadi, secara general karakteristiknya sama dan akan disebut sama. Dan biasanya masing-masing gunung punya ciri khas tambahan ya, beberapa kegempaan yang berbeda dengan gunung api lain. Dan tadi yang kita lihat adalah seismogram atau rekaman dari signalnya ya. Sekarang yang kita lihat di sini adalah seismometer. Jadi di sini itu komponen dari instrumen yang kita pasang di gunung api itu terdiri dari seismometer. Ini sensor yang akan merekam gempanya. Kemudian alatnya sendiri secara keseluruhan kita sebut seismograf ya, karena dia merekam gempa. Rekamannya kita sebut seismometer. Ini contoh-contoh beberapa pemasangan seismometer di gunung-gunung api. Ini contohnya yang dilakukan oleh tim USGS di Gunung St. Helens. Di sana dimasukkan ke dalam vault atau ke dalam bunker ya. Nanti alatnya dan juga ada ini yang disebut GPS clock. Ini untuk merekam waktunya, dan juga ada yang disebut data logger untuk mengumpulkan datanya sebelum akhirnya tadi datanya ditransmisikan ya. Kenapa harus diposisikan di kedalaman? Karena biasanya di permukaan itu ada sinyal noise ya. Jadi seismometer itu biasanya disimpan di kedalaman tertentu 2 meter dari permukaan untuk mereduksi noise. Noise itu bisa terjadi dari misalkan getaran-getaran yang terjadi di sekitar alatnya. Bisa jadi karena banyak orang yang berlalu lalang, karena ada angin, karena ada getaran misalkan dari pohon yang di sekitar stasiunnya. Jadi harus diminimalkan sebaik mungkin untuk bisa merekam signal, karena gempa-gempa yang terjadi di sekitar gunung api itu secara magnitud itu kecil. Jadi tidak sebesar gempa-gempa yang kalau kita dengar dari tektonik ya, skalanya 5 skala Richter, 6 skala Richter. Di sini biasanya itu bahkan lebih kecil dari 1. Jadi sangat kecil. Jadi instrumennya harus sangat sensitif, harus dilakukan pemasangan yang spesifik. Ini contoh instalasi dari mulai instrumennya sampai ke data dan juga
untuk pemasangan butuh power ya. Jadi ada instalasi power dari baterai dan dari solar panel supaya alat bisa terus dan secara kontinu beroperasi dan mampu mengirimkan data. Inilah contoh satu sistem dari satu stasiun seismik ya. Luar biasa rumit dan juga mahal ya biayanya, baik untuk instalasinya, untuk maintenance-nya, juga untuk selalu secara kontinu bisa merekam data sampai data bisa diakses. Ini beberapa contoh dari seismometer. Jadi seismometer itu sensor dari perekam gempanya. Ada yang paling simple itu kita sebut geofone. Jadi dia sensor untuk merekam getaran. Dia biasanya periodenya pendek. Nah, yang spesifik itu disebut broadband. Itu mampu untuk mendeteksi frekuensi dengan range yang lebih lebar. Makanya disebut broadband. Jadi bisa mendeteksi dari frekuensi yang paling rendah sampai paling tinggi. Karena tadi ya, gempa-gempa yang ingin kita akan kita deteksi itu punya karakteristik dari frekuensi rendah sampai tinggi. Jadi ini untuk menggambarkan gelombang suara, gelombang yang direkam oleh seismic broadband, infrasound, dan macam-macam gelombang yang lainnya. Yang kita deteksi adalah seismik tadi jaringannya, jadi dari sinyal harus mampu untuk diproses dan kemudian dianalisa, diidentifikasi gempanya, dan bisa dilokasikan. Jadi itu dari waveform atau seismic signalnya tadi sampai bisa diidentifikasi itu butuh proses ya. Nah ini contoh seismograf dengan seismometer analog. Ini seismometernya, itu masih analog ya. Dan kita lihat ini periodenya lebih pendek, makanya kita sebut short period, bukan broadband. Dan di sini seismogramnya ditunjukkan dari pergerakan dari drum ya. Drumnya itu mutar, misalkan satu putaran kalau lengkap itu bisa 1 hari. Jadi kita akan lihat ini gempa-gempa yang terjadi selama 1 hari. Ini masih juga sekarang dipakai, tetapi yang sebagian besar sekarang itu sudah sinyal digital. Ini yang disebut drum plot dari digital seismogram ya. Jadi kita bisa lihat ini rekaman 1, 2, 3, 4, 5 hari. Dan kita tentu saja dengan software, kita bisa zoom in, zoom out, mau melihat, oh ini gempa ini tipenya apa. Kita zoom in, kita identifikasi, kita pick di mana awalan gempanya, dan bisa dilokasikan dengan relatif terhadap stasiun-stasiun yang lainnya ya. Kemudian tadi saya sudah banyak menyebut macam-macam tipe gempa atau klasifikasi gempa vulkanik. Jadi karena kenapa di gunung api kita perlu mengklasifikasikan gempa? Karena tadi ya kita lihat bahwa ternyata tipe-tipe gempa itu mengkarakterkan atau mengindikasikan proses yang berbeda. Makanya kita perlu mengidentifikasi
frekuensinya misalkan. Ini contohnya klasifikasi gempa berdasarkan frekuensi. Jadi di sini ini kita lihat signalnya, waveformnya, dan di sini kita lihat frekuensinya. Ini istilahnya spektrogram. Jadi spektrogram ini menunjukkan frekuensi dari gempa ini. Jadi ini frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi dari 0 sampai 30 Hz. Jadi gempa very low frequency itu ciri khasnya seperti ini. Gempa yang tadi kita dengar namanya volcanotektonik. Ini misalkan proximal, ini distal volcanotektonik, itu karakteristiknya seperti ini, dan frekuensinya, range-nya seperti ini. Kita lihat dia sebagian besar ada di sekitar antara mungkin ini 2 Hz sampai mungkin 15 Hz ya. Terus ada gempa yang disebut hybrid. Jadi yang depannya itu high frekuensi diikuti oleh gempa hybrid. Ini distal, proximal, ini hybrid. Di depannya high frekuensi diikuti oleh low frekuensi. Ini kelihatan di sini frekuensinya lebih lebar, kemudian ekornya frekuensinya lebih rendah atau didominasi oleh frekuensi rendah. Kemudian ada gempa yang beruntun, itu disebut gempa tremor atau gempa ini ya repetitif. Ini juga macam-macam. Kemudian ada gempa rockfall, jadi yang sudah terjadi di permukaan. Tadi ini proses-proses mencirikan proses-proses yang terjadi saat magma bergerak atau proses di dalam edifice gunung api, dan ada yang menunjukkan proses yang ada di permukaan. Misalkan rockfall, awan panas. Ini contoh lagi pergerakan dari gempa-gempa tadi ya, sebelum terjadi erupsi. Jadi seismogramnya akan mampu mencirikan proses yang terjadi di dalam tubuh. Itu tujuannya monitoring seismik. Sekarang kita lihat apa saja sih datanya. Jadi tadi kita sudah melihat instrumennya, sudah melihat macam-macam signalnya, kemudian kita akan lihat datanya. Jadi akhirnya tadi dari signal kita bisa tentukan gempa, lokasi gempanya ya. Lokasi gempanya itu misalkan ini yang merah ini gempa-gempa dalam dengan karakteristik low frekuensi. Akan terjadi di awal ya. Ini contoh kejadian di Gunung Pinatubo di Filipina tahun 1991 sebelum erupsi Plinian ya, PEI 5. Jadi ini kemudian gempa-gempa akan menuju ke permukaan. Nah, ini tentu saja butuh proses ya, antara deep LF sampai ketemu distal volcanotektonik yang warnanya hitam ini, itu butuh proses, dan ini garis ini menunjukkan di mana magma migrasi. Jadi kita akan bisa deteksi dari waktu ke waktu proses dari pergerakannya dengan yang kita sebut hipocenter gempa. Ini juga hipocenter gempa ya. Jadi gempa dengan lokasi, dengan karakteristik frekuensi. Jadi ada lokasinya, kedalaman, dan latitude longitude-nya. Kemudian ada tadi ya ciri atau tipe gempanya.
kita bisa lihat bagaimana ini contohnya di Gunung Api Soufriere Hills di Montserrat, Karibia. Itu gempanya, gunungnya di sini ya, yang daerah merah ini. Tetapi gempa-gempanya bisa terdistribusi di berbagai klaster ya di sekitar gunung, karena ini yang disebut tadi distal volcanotektonik. Jadi ada fracture-fracture atau sesar-sesar lokal yang tereaktivasi karena adanya magma migrasi atau akumulasi magma yang menyebabkan perubahan stress strain dari sekitar host rock sekitar di mana magma berakumulasi. Ini contoh tadi hipocenter gempa, sekarang ini contoh energi gempa. Jadi gempa bisa atau data seismik bisa dimanifestasikan atau direpresentasikan dalam bentuk kumulatif seismik. Jadi ini kalau kita lihat ini dari tahun 1990 sampai 2006 ya. Kita lihat bahwa sebelum terjadi erupsi itu biasanya energi gempanya naik. Kemudian akan istirahat. Kemudian akan naik lagi. Erupsi tahun 94 istirahat. Naik lagi erupsi 97. Begitu ya. Jadi ini cukup indikatif untuk melihat sebelum dan ini saat erupsi dan saat gunungnya beristirahat. Ini contoh lagi direpresentasikan dalam jumlah gempa. Misalkan jumlah harian. Tadi karena gempa-gempa tadi sudah diklasifikasi, berdasarkan klasifikasinya kita lihat ada perubahan jumlah dengan waktu ya. Jadi sebelum erupsi, misalkan ini gempa volcanotektonik A itu dalam, volcanotektonik B itu volcanotektonik dangkal, akan naik sebelum erupsi. Ini contohnya gempa di Merapi disebut multi-phase. Sebetulnya ini gempa hybrid ya. Kemudian gempa low frekuensi dan ada gempa guguran. Jadi gempa guguran itu terjadi sebagian besar sesudah erupsi karena ini manifestasi dari proses di permukaan. Sedangkan gempa-gempa ini yang lain itu mencirikan proses yang terjadi saat magma bergerak ya. Kenapa gempa multiphase atau hybrid ini masih muncul saat erupsi berlangsung? Karena proses pergerakan magma kan berlanjut ya, bahkan saat gunung api terus ekstrusi, lava terus ekstrusi dan kubah tumbuh, tapi magma dari dalam kan masih terus bergerak ke permukaan. Jadi kita masih melihat gempa-gempa itu. Nah, ini contoh lagi energi ya, seismik energi atau yang disebut ARSEM itu amplitude dari gempa yang diintegrasikan menjadi seismik energi. Nah, ini kita lihat bahwa sebelum ini E itu menunjukkan letusan ya, eksplosif. Jadi satu explosion itu diawali kenaikan dari arsem atau kenaikan dari energi gempanya ya. Kemudian ini besar lagi, terus meletus, ada lagi meletus sampai akhirnya terjadi proses erupsi klimaktik di beberapa hari yang juga ditunjukkan oleh kegempaan sebelum akhirnya gempanya turun, melandai, dan erupsinya berhenti. Kita bisa bandingkan aktivitas dari masing-masing erupsi. Misalkan tahun 2010, ini yang warnanya biru ini,
itu kan erupsi eksplosif Merapi ya, dengan Volcano Explosivity Index 4. Yang lain, yang 2006 dan sebelumnya itu erupsinya tipenya efusif. Jadi kita bisa lihat rasio dari seismik energi ya, ini kumulatif seismik energi dari gempa VT dan MP atau hybrid itu sangat signifikan ya perbedaannya. Ya, ini penting untuk kita pelajari. Sekarang kita masih punya waktu berapa ya? Ada sekitar sejam ya. Mungkin kita coba main game ini. Anda bisa akses QR code? Bisa, Bu. Bisa, silahkan. Saya akan akses ya. Apa tujuan utama pemantauan gunung api? A. Untuk memberikan peringatan dini dan mitigasi bahaya. A. Memberikan informasi kepada wisatawan tentang gunung api. B. Untuk mempelajari geologi wilayah tersebut. C. Untuk menyediakan data untuk penelitian akademis. Dan D. Untuk memberikan peringatan dini dan mitigasi bahaya. Ini tujuan utama ya. Jadi tujuan yang paling penting. Jadi sebetulnya apa? Hmm. Nanti masuk. Oke, saya akan bahas ya. Jadi eh, tujuan utama pemantauan gunung api itu betul. Ini sebagian besar memilih untuk memberikan peringatan dini dan mitigasi bahaya, betul. Karena kita memang tujuan utama monitoring adalah untuk mitigasi ya. Dan salah satunya mitigasi itu untuk early warning, untuk peringatan dini. Jadi dengan kita mempelajari data-data yang direkam oleh tadi infrastruktur pemantauan tadi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa memberikan rekomendasi, memberikan keputusan untuk misalkan bagaimana masyarakat harus bereaksi, apakah harus evakuasi, apakah erupsi ke depan akan berbahaya. Tentu saja data-data pemantauan itu akhirnya juga akan bertujuan untuk kepentingan akademis, untuk penelitian, untuk juga memberikan informasi kepada wisatawan dan masyarakat luas, tetapi yang paling utama itu untuk peringatan dini atau mitigasi ya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang deformasi. Deformasi ini sebagian besar instrumen geodesi ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana respons
dari host rock karena pergerakan magma itu menuju ke permukaan, kita bisa monitor atau rekam dengan instrumen-instrumen geodesi. Salah satunya yang disebut tiltmeter, yang lain GPS. Tiltmeter itu sebetulnya fungsinya seperti water pass ya. Jadi dia akan melihat tilting, makanya disebut tiltmeter karena penggembungan dari adanya akumulasi magma tadi menyebabkan gunungnya juga di permukaan yang dekat dengan sumber akan mengalami penggembungan yang lebih besar dibandingkan yang jauh dari sumber. Sehingga di instrumen yang kita rekam, kita install di dekat sumber tadi akan mengalami tilting. Jadi tiltingnya akan bisa kita kemudian kita hitung, kita analisa untuk menghitung berapa besarnya akumulasi dan di lokasi kedalaman berapa magma tadi berakumulasi. Ini contoh, ini masih tilt. Sekarang contoh GPS ya. Saya kira Anda semua sudah paham apa itu fungsi GPS, itu untuk mengukur lokasi atau posisi. Jadi kita semua punya smartphone, handphone itu punya GPS ya. Jadi kita bisa melihat kalau mau pergi kemana itu bisa berikan direction. Sama halnya GPS di gunung api juga memonitor posisi ya. Jadi kalau gunung apinya mengalami penggembungan, otomatis stasiun GPS yang kita lokasikan di beberapa stasiun di sekitar gunung api akan merespons terhadap proses penggembungan itu secara vertikal atau secara horizontal ya, atau keduanya. Dan kalau kita lihat secara relatif, tadi satu GPS dengan GPS lain akan mengalami perubahan jarak juga, atau kita sebut pergerakan relatif, atau juga kita bisa deteksi secara kontinu perubahan posisi dari GPS itu secara Cartesian ya. Jadi XYZ, ada utara selatan, barat timur, dan vertikal. Sehingga kita bisa pasang instrumen-instrumen tadi ya, deformasi atau geodetik itu di sekitar tubuh gunung api untuk melihat misalkan pergerakan dari berbagai sisi, dan kalau ada sesar yang ada di gunung api itu juga bisa kita monitor. Nah, ini contohnya GPS yang secara campaign atau akan dipasang secara temporer, kemudian akan diambil lagi. Ada yang GPS dipasang secara permanen. Kemudian ini ada pengukuran electronic distance measurement, itu EDM, yang sering disebut EDM, bisa dilakukan di berbagai tempat kalau lokasinya aksesibel. Dan tentu saja lokasi dari stasiun itu juga harus sensitif terhadap tadi ya sumber dari pergerakan magmanya, atau kita sebut pressure source-nya. Karena magma akan berakumulasi menyebabkan perubahan tekanan atau pressure, dia akan menjadi pressure source yang harus bisa dideteksi oleh instrumen-instrumen ini. Jadi dilokasikan di lokasi yang bisa mendeteksi atau sensitif terhadap perubahan pergerakan magma. Nah, ini contoh tadi instalasi yang temporer GPS bisa dibawa bergerak dari satu base station ke base station yang lain, tapi ada yang secara permanen dan tentu saja harus ada power ya, dan harus bisa terbuka untuk bisa mengambil signal dari satelit.
Sekarang kita sebut Global Navigation Satellite System atau GNSS. Dulu kita sebut Global Positioning System ya, GPS, sekarang disebut GNSS karena konstelasi satelitnya lebih banyak, lebih lengkap, yang disebut konstelasi network GNSS. Jadi semakin banyak satelit yang bisa diterima, atau ini namanya receiver ya, GPS receiver, itu akan semakin bagus resolusinya. Jadi biasanya diposisikan di area yang terbuka ya, tidak tertutup oleh bangunan atau pohon-pohon. Ini contohnya apa saja yang bisa dimonitor dengan menggunakan alat GPS. Banyak sekali ya. Tidak hanya memonitor aktivitas gunung api, tapi juga aktivitas sesar, bahkan sekarang sampai ke sea level change. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan, electronic distance measurement, itu perlukan total station. Ini Anda pasti sudah banyak melihat, ini rekan-rekan geodesi, teknik sipil banyak memakai alat ini ya, total station. Kemudian dari total station ini akan menembak ke mirror atau ke reflektor ya, ke cermin reflektor ini, dan kemudian akan dikembalikan lagi sehingga kita bisa melihat jarak dari lokasi di mana kita menembak dan lokasi dari mirror tadi ya, reflektor. Nah, biasanya di gunung api ini kita letakkan di lereng-lereng yang sulit ya. Kita letakkan GPS misalkan, kita letakkan tiltmeter. Jadi dengan ini reflektor ini biasanya kecil dan diinstal secara permanen di lereng-lereng di sekitar kawah. Kemudian pengukuran akan dilakukan dari observatory post. Misalkan dari pos Babadan ya di Merapi akan menembak dengan periode tertentu. Misalkan dilakukan sehari 2 kali, misalkan pagi hari jam 5. Kenapa harus dilakukan secara rutin? Kita harus mampu mendeteksi perubahannya ya. Dan juga kenapa harus dilakukan di waktu yang sama? Itu untuk menghilangkan noise karena ada pengaruh atmosfer ya. Jadi humidity itu akan mempengaruhi reflektivitas dari pergerakan dari total station ke reflektor. Jadi sebaiknya dilakukan secara periodik di waktu yang sama untuk bisa lebih mengurangi noise. Metode lain itu dilakukan dengan hal yang sama ya, sebetulnya ada reflektor dan ada total station, tapi ini dilakukan secara dua arah. Jadi ke depan, maju ke depan dan ke belakang. Kemudian alatnya akan dipindah, kemudian dia secara relatif melihat ke belakang, melihat ke depan. Seperti itu, bolak-balik. Nah, ini survei ya, tidak permanen, dan biasanya survei ini dilakukan secara periodik, lebih kurang dari EDM. Yang tadi EDM dilakukan secara periodik sehari 2 kali misalkan. Kalau leveling itu misalkan tiap 6 bulan sekali, seperti itu. Dan biasanya sudah punya benchmark atau titik-titik pengukuran yang permanen. Jadi nanti instrumennya akan diposisikan di benchmark tadi. Nah, ini contoh hasil tadi ya, data-datanya itu sesudah diproses akan menampilkan ini misalkan pergerakan uplift atau pergerakan secara vertikal dari kaldera Long Valley di California.
yang direkam dari tahun 78 hingga 2005. Lumayan ya, pergerakannya sampai 80 cm. Tetapi ini kaldera dan dia tidak erupsi. Kemudian ini contoh di Yellowstone. Jadi Yellowstone mengalami unrest tahun 2004 hingga 2006. Secara kontinu dia akan mengalami perubahan ya, dan tapi juga dicirikan dengan kegempaannya. Jadi ini jumlah gempa, ini perubahan secara vertikal atau pergerakan secara vertikal. Jadi yang tadinya 1,4 cm per tahun tiba-tiba naik, tapi nanti ada kalanya turun, naik lagi, turun lagi. Dan ini ada periode unrest di mana dia mengalami kenaikan yang cukup besar. Dari mana data-data itu? Data-data itu kan panjang, periodenya dari tahun 23 itu tentu saja dari tadi ya instrumen-instrumen leveling dari yang dilakukan sejak lama. Kemudian GPS itu mulai tahun 90-an. Baru kemudian ada data INSAR, ini dari satelit ya, yang mulai ada sekitar tahun 2000-an. Jadi kita harus secara kontinu dan bisa mengkorelasikan data-data dari berbagai metode ya, dari tadi leveling, dari EDM, dari GPS, dari tiltmeter, dan sekarang bahkan dengan satelit dari INSAR. Jadi kita akan bisa melihat long term atau monitoring jangka panjang ya. Ini juga contoh kaldera yang saat ini sedang unrest, itu Campi Flegrei di Italia. Itu bahkan dari sejak tahun 400 sebelum Masehi. Bagaimana kita bisa dapat data-data ini? Karena di daerah Campi Flegrei ini ada kayak semacam tempel ya, namanya Serapio Temple. Nah itu ada kolom-kolom granit yang sudah dipasang sejak zaman Romawi. Dan itu kita dari rekaman ketinggian muka air itu kita bisa melihat perubahan tadi ya, secara vertikal. Dan tentu saja sekarang data-data ini sudah diperoleh dari data GPS. Yang ini precise leveling. Ini contoh di Gunung Merapi, bagaimana kita membandingkan deformasi dari EDM yang dilakukan membandingkan antara sebelum erupsi 2006 dan erupsi 2010 yang tadi saya sebutkan erupsi eksplosif ya. Itu biasanya juga mengalami perubahan kecepatan. Dan ini kita bisa melihat rasionya ya, yang erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Ini contoh lain di Gunung Api Superior Hills di Karibia, kembali lagi itu erupsi yang cukup panjang. Jadi dari tahun 1995 itu sudah mulai unrest sampai 2010 terakhir. Itu mengalami pertumbuhan dom, kolaps. Pertumbuhan dom lagi, terus kolaps lagi. Jadi yang di-highlight dengan merah ini periode ekstrusif di mana terjadi lava keluar ya, dan periode hijau itu di mana dia beristirahat, lavanya tidak keluar. Jadi kita bisa melihat bagaimana data deformasi ini GPS merespons terhadap tadi ya, waktu dia keluar, terus saat dia beristirahat malah inflasi. Saat dia keluar ekstrusi malah deflasi. Jadi itu menunjukkan bagaimana dinamika dari sistem gunung api
yang kita bisa lihat dari data deformasi dan dimanifestasikan oleh proses dari erupsinya. Sekarang bagaimana tadi kan dengan kegempaan kita bisa mendeteksi ya dari gempa dalam, gempa dangkal sampai akhirnya menuju ke permukaan. Sama halnya dengan deformasi, kita bisa mendeteksi sumbernya saat berakumulasi di kedalaman sampai ke permukaan. Bahkan sampai sampai mendekati permukaan, bahkan sampai ke permukaan. Jadi kalau kita punya data secara kontinu, datanya bisa dianalisa dengan baik, akan bisa mampu mendeteksi ini semua ya. Dan tentu saja inilah yang penting untuk mitigasi tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gas vulkanik. Tadi sudah seismik, deformasi, sekarang pengukuran gas magmatik. Banyak sekali tipenya gas-gas yang bisa dirilis oleh magma, dan tentu saja tidak semua gunung api mengemisikan gas dengan volume yang sama, dengan ciri khas yang sama. Jadi masing-masing gunung juga punya level degassing yang berbeda-beda karena magmanya juga berbeda-beda. Juga komposisi magmanya berbeda, juga ada interaksi dengan proses hydrothermal system ya di permukaan. Ini yang menyebabkan beberapa misalkan gas itu bisa dissolve, beberapa gas tidak bisa lewat, jadi kita tidak bisa deteksi di permukaan. Dan biasanya gas-gas ini akan mengawali ya sebelum erupsi magmatik, dan ini menjadi indikator penting, menjadi komplementari sehingga kita punya tadi dari seismik, deformasi, melihat penggembungan, dan melihat juga dengan gasnya. Kita bisa estimasikan volumenya. Nah, ini ada ini. Ini tadi contoh dari gas yang terjadi, proses yang terjadi di Gunung St. Helens. Dan ini saya kira secara general juga berlaku di gunung api lain. Tadi yang ditekankan adalah memonitor perubahan ya. Jadi penting ini. Jadi kita sebetulnya mampu memonitor perubahan baik dari seismik, dari deformasi, dan dari gas. Jadi kita akhirnya mampu memahami bagaimana proses dari magmatiknya, proses dari volkaniknya. Ya, ini contoh-contoh bagaimana berbagai tipe gas
akan berinteraksi saat sudah mencapai ke permukaan ya. Magmatic gas berinteraksi dengan hydrothermal system. Karena pemanasan ada boiling, dia akan rilis gas, dan sebagian besar gas itu adalah sebetulnya water vapor ya. Tapi dua instrumen yang sekarang dua konsentrasi gas yang paling banyak dimonitor dengan instrumentasi adalah emisi SO2 dan emisi CO2. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai tipe instrumen. Ada yang dengan scanning DOAS, itu alatnya akan nge-scan awan gas ya, volcanic plume, dan itu akan bisa mendeteksi berapa konsentrasi dari gas pada sekali pengukuran. Jadi misalkan juga dilakukan secara repetitif, misalkan sehari 3 kali. Jadi tahu ada peningkatan tidak. Nah, yang paling sulit adalah untuk karena ada itu ya pengaruh dari meteo. Jadi ada arah angin yang berubah-ubah dan kecepatan anginnya itu juga berubah-ubah. Jadi alatnya juga harus mampu untuk memperhitungkan tadi dikoreksi dengan perubahan kecepatan dan arah angin. Nah, biasanya instrumen scan 2 tadi tandem dengan meteo station. Dan ada juga yang disebut soil atau gas box, itu biasanya diposisikan di dekat solfatara field ya, untuk bisa mendeteksi secara dekat konsentrasi gas di solfatara itu. Ini tadi contoh yang dilakukan di gunung api Vulcano di Italia ya. Jaringan geokiminya di gunung api ini. Kemudian ada beberapa tadi yang saya sebutkan scan ya, scan DOAS itu dia akan nge-scan plume, volcanic plume yang dikarenakan tadi pergerakan angin. Tentu saja volcanic plume ini akan bisa berubah arah karena pergerakan angin. Jadi yang ideal itu scan-nya kita pasang di beberapa tempat sehingga kita bisa integrasikan semuanya ya dari masing-masing stasiun itu. Kemudian saya sebutkan ada pengambilan gas secara in situ, secara sampling. Itu akan dimasukkan ke botol, dibawa ke laboratorium, dan akan dianalisa. Itu disebut metode Gegenbach. Karena yang menemukan adalah saintis dari New Zealand. Ini contoh jaringan pemantauan di Sinabung, Gunung Sinabung yang juga memiliki scan DOAS ya. Kayaknya lokasinya sekitar ya 6 kilometeran lah dari puncak. Jadi alat ini akan nge-scan secara periodik sehingga kita akan bisa tahu berapa perubahan konsentrasi gasnya. Akan kita lihat secara continuous ya. Jadi sekarang ada metode baru yang disebut dengan menggunakan kamera. Tadi DOAS tadi itu karena di sensornya adalah spektroskopi infrared, itu akan bisa mendeteksi perubahan warna dari gas ya, dalam hal ini SO2. Kemudian kamera akan melakukan dengan ultraviolet. Jadi membandingkan antara plume dan clear sky atau kontras dari volcanic plume dengan clear sky. Sehingga kita bisa mengestimasikan berapa konsentrasi dan total dari emisi gunung api tersebut.
Nah, ini contoh-contoh rekamannya. Ini di Gunung Api Kilauea kayaknya. Itu ada rekaman kamera ya, kita bisa melihat secara 2 dimensi malah. Nah, ini yang dilakukan secara remote dengan menggunakan UAV atau menggunakan pesawat. Jadi akan membuat trajektori tertentu yang akan melewati tadi ya, plume awan gasnya itu. Jadi akhirnya akan bisa melewati terus mengukur berapa konsentrasi dari plume yang dilewati. Tentu saja instrumennya diinstal di dalam pesawat ya atau di UAV-nya. Nah, nanti akan bisa ketemu ini datanya berupa time series seperti ini ya. Ini contohnya membandingkan antara scan DOAS, mobile DOAS dengan beberapa satelit, pengukuran satelit. Sekarang sudah bisa ya dilakukan dengan pengukuran satelit. Itu tergantung satelitnya. Ini ada satelit pada Tropomi, itu nama sensornya itu di Tropomi itu ada di satelit Sentinel. Kemudian ada OMPS, ada ERS, ada OMI. Saya kira sekarang sudah bisa capture sehari sekali minimum. Tapi masalahnya satelit itu merekam area ya. Kadang-kadang di dalam area itu ada beberapa gunung api. Jadi kadang-kadang sulit untuk membedakan bahwa ini itu berasal dari gunung api mana. Jadi konsentrasinya akan menjadi total konsentrasi dari beberapa emisi beberapa gunung api di dalam satu scene satelitnya. Nah, ini yang metode paling baru adalah multigas. Multigas ini stasiun portable yang akan bisa punya alat untuk mengambil sampel gas dengan pompa ya. Jadi gas di sekitar kawah atau di sekitar Sulfatara atau Fumarolik Field akan dipompa, akan masuk ke jaringan dan dihitung konsentrasinya. Kemudian akan bisa dilihat perubahan konsentrasinya dan juga rasio dengan gas yang lainnya. Nah, ini bagus sekali, tetapi tentu saja untuk bisa memasang ini juga lokasinya itu berisiko ya, karena pertama daerah yang punya konsentrasi gas tinggi itu biasanya juga korosif. Jadi alatnya juga harus cukup tahan. Dan juga untuk mentransmisikan data ini secara kontinu itu juga menjadi challenge ya, menjadi kendala. Sekarang kita masih ada 10 menit ya, masih lebih. Kita masuk ke bagian remote sensing. Jadi tadi sudah kita bahas bagian-bagian ground based measurement atau monitoring yang dilakukan di darat ya. Sekarang kita akan membahas yang dilakukan secara remote sensing khususnya dengan menggunakan satelit. Itu banyak sekali sekarang satelit-satelit penelitian yang sebagian besar itu juga didedikasikan untuk geological hazard monitoring ya, termasuk salah satunya pengamatan gunung api. Nah, ini contoh-contoh. Satu adalah untuk memonitor deformasi, itu dengan interferometric synthetic aperture radar atau disebut INSAR.
untuk melihat pergerakan dari edifice gunung. Itu bagus sekali ya. Kalau GPS kan cuma satu titik. Kalau INSAR itu secara spasial. Jadi bagus sekali. Tapi sayangnya waktu kembali. Jadi kalau dibuat data itu continue, repetitifnya itu jarang-jarang. Kalau GPS kan bisa resolusinya harian. Kalau ini satelitnya akan kembali ke lokasi yang sama itu sekarang bisa 12 hari, tetapi pemrosesannya harus lebih detail ya, karena kadang-kadang koreksi karena noise-nya, koreksi karena posisi stasiunnya itu juga penting. Kemudian ini gas untuk tadi yang baru saja saya jelaskan untuk mendeteksi, ini contohnya erupsi Kelut Februari 2014. Itu kita bisa melihat distribusi dari SO2 ya. Itu menyebar luas di selatan Pulau Jawa. Juga bisa melihat area yang terdampak oleh erupsi. Jadi ini contohnya tahun 2010 pasca erupsi 2010 Merapi itu kita lihat area-area yang terdampak yang terkena landaan awan panas. Kemudian ini secara optikal kita juga bisa melihat detail dari morfologi dari puncak, dari perubahan morfologi. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara rutin, kita akan bisa memonitor adanya rekahan-rekahan, adanya pergerakan, perubahan-perubahan morfologi yang signifikan yang terjadi di tubuh gunung. Dan juga ada ini ya, anomali termal. Jadi bisa mendeteksi adanya perubahan temperatur. Tentu saja sensitivitasnya akan berbeda dengan sensitivitas dari instrumen yang dipasang di darat atau termoprop ya. Ini contoh lain bagaimana kita bisa melihat kontras dari thermal. Ini Gunung Api Semeru. Kita bisa melihat bukaan kawahnya, kita bisa melihat pyroclastic cone di puncak Gunung Semeru, dan juga aliran lavanya karena ada tadi ya thermal, sensor thermal tadi. Nah, ini salah satu link yang sekarang melakukan data processing. Tentu saja ini raw data ya, atau data yang masih dilakukan secara otomatis dengan SOP tertentu untuk data-data dari satelit Sentinel. Salah satunya adalah emisi SO2 ditunjukkan oleh berapa massa dari SO2 yang teremisikan. Ini untuk Gunung Api Semeru ya. Kemudian perubahan termalnya, kalau ada thermal anomali, kemudian deformasinya. Jadi 3 macam pengamatan. Ini contoh thermal anomali dari Gunung Semeru. Ini oleh Mirova ya, dari berbagai satelit. Yang pertama ini Sentinel, yang ini dari Landsat, yang ini dari MODIS, satelit MODIS. Jadi bisa mendapatkan dari berbagai satelit untuk gunung api yang sama, kita bisa tahu perubahan-perubahannya. Ini contoh detail bagaimana kita melihat tadi ya deformasi pergerakan. Jadi kalau ada perubahan, misalkan satelit ini Sentinel misalkan melewati Gunung Merapi tanggal 1 Januari misalkan. Terus kembali lagi 12 hari kemudian, misalkan tanggal 12 Januari, oh ternyata antara tanggal 1 ke tanggal 2 itu terjadi penurunan
Nah, penurunannya itu akan bisa terekam dengan membandingkan data dari tanggal 1 Januari dengan data tanggal 12 Januari. Perbedaannya itu akan dimanifestasikan atau ditunjukkan dengan yang disebut fringe. Satu fringe itu dari warna ini ya, A sampai E ini, itu setengah panjang gelombang dari emisi yang diemisikan oleh satelit, dan itu besarnya ekuivalen dengan 2,83 cm. Jadi satu fringe itu 2,83 cm. Jadi kita bisa melihat berapa perubahan dari setiap satu siklus tadi ya 1 sampai 12. Jadi si satelit akan kembali ke lokasi yang sama. Tapi tidak selalu data itu bisa dilihat secara jelas. Kadang-kadang walaupun kembali di tanggal 12, tetapi interpretasinya banyak incoherence atau sinyalnya itu banyak yang tidak koheren ya. Jadi akhirnya karena koherensinya rendah, datanya tidak bisa diinterpretasikan, jadi menunggu sinyal yang di 12 hari kemudian. Kalau masih belum koheren, menunggu lagi 12 hari kemudian. Begitu seterusnya sampai akhirnya bisa mendeteksi dengan level koherensi yang bagus. Oops. Ini contohnya tadi ya, area yang bisa lewati atau diambil oleh satelit itu tertentu. Semakin sering satelitnya kembali lagi ke posisi itu, semakin luas areanya, semakin rendah resolusinya. Kalau satelitnya jarang, dia akan lebih kecil area yang akan dia cover, tetapi resolusinya lebih detail, begitu. Jadi ada trade-off ya. Ini contoh-contoh yang dilakukan di Sumatera dan Jawa, mengamati beberapa gunung api seperti Sinabung, Kerinci, Merapi. Ini contohnya time series dari INSAR tadi ya, dari tahun 2007, ini pasca erupsi 2006, sampai sebelum erupsi 2010. Membandingkan satu titik pengukuran di Merapi dan deformasi di Merbabu. Kita lihat Merbabu juga mengalami deformasi ya, tapi Merbabu kan tidak erupsi. Yang erupsi kan Merapi, berarti ada sinyal yang dikarenakan noise. Nah, noise ini yang harus dihilangkan. Jadi dengan mengamati gunung api itu secara kontinu, kita bisa melihat dan semakin bisa mereduksi noise tadi. Jadi signal to noise rasionya akan bisa lebih mudah dipahami, misalkan karena perubahan musim. Jadi harusnya solusinya juga semakin bagus. Ini contoh lain di Kilauea, bagaimana kita bisa mendeteksi area-area yang mengalami lava flow ya, karena impact dari lava flow, sehingga bisa juga untuk menghitung berapa volume dari lava yang tererupsikan. Ini termasuk penting. Kemudian untuk mendeteksi pertumbuhan pulau. Ini pulau gunung api, hampir mirip seperti Krakatau pasca kolaps 2018. Sekarang Krakatau kan tumbuh ya. Ini gunung api Bogoslov di Alaska.
juga tumbuh. Jadi tumbuh karena proses erupsi ya. Jadi erupsi yang berkelanjutan ini penting untuk membuat asesmen juga. Ini tadi gas, emisi gas, SO2. Kemudian ini untuk emisi termal, juga untuk kilowea, ya. Kita bisa melihat panjang sekali signalnya. Sampai akhirnya kita bisa mendeteksi beberapa erupsi dan unrest, dan erupsi yang paling besar tahun 2018. Ini contoh es explosion ya, kalau ada letusan yang memproduksi abu, itu juga bisa dideteksi. Jadi trajektori dari abunya. Kenapa penting? Karena trajektori abu ini berbahaya untuk penerbangan ya, dan juga tentu saja untuk manusia. Nah, ini penting untuk diinformasikan kepada secara internasional, itu menjadi awareness ya, karena pesawat yang lewat di lokasi ini itu dari berbagai penjuru dunia. Jadi informasi ini harus di-broadcast secara cepat ke seluruh maskapai penerbangan, dan juga kontrol air traffic control ya, misalkan di airport itu penting untuk mengantisipasi sebaran abu. Ups. Nah, ini contohnya alert level atau laporan karena ada tadi volcanic cloud atau abu tadi ya. Tidak hanya gas, tetapi juga abu. Dan abu ini yang berbahaya, dan ini yang diinformasikan secara internasional. Kemudian ini contohnya beberapa source atau publikasi yang sudah memakai untuk mendeteksi pergerakan aliran lava ya, untuk memonitor kemana kemudian aliran lava ini akan bergerak, karena penting untuk hazard assessment. Ini contohnya untuk monitoring gunung api bawah laut ya, itu lebih kompleks. Tadi yang di darat saja sudah sulit untuk mentransmisikan data secara kontinu dan langsung real time, yang di laut lebih lagi karena harus memasang alat di dasar laut, kemudian datanya itu ditransmisikan lewat ini disebut wave glider. Tadi di wave glider itu akan dikirimkan ke satelit, baru ke pos pemantauan ya. Ini contohnya wave glider. Ini seperti ini. Dan tentu saja operasionalnya biaya tinggi. Dan kita tidak bisa melakukan secara komprehensif seperti di gunung api darat ya. Misalkan kita tidak bisa pasang di semua bagian dari edifice gunung api itu. Ini contohnya di gunung api Nishinoshima di Jepang. Nah, ini alat tadi seismometer, tapi untuk dasar laut. Ini disebut ocean bottom seismometer ya. Nah, biasanya salah satu cara tadi kan transmisinya dengan wave glider. Jadi ini dia akan floating di dekat permukaan, tetapi ada yang secara permanen dipasang. Jadi ini seismometernya akan dipasang secara permanen ke buoy, dan buoy-nya akan mentransmisikan data. Tentu saja ini luar biasa mahal ya.
untuk operasional, untuk instalasi, dan juga untuk maintenance-nya. Nah, ini contoh lain survei-survei yang dilakukan untuk dasar laut. Ini biasanya butuh apa ya infrastruktur lain ya, tambahan dalam hal ini kapal. Jadi kita perlu masih banyak PR untuk mengembangkan, mengoptimasikan teknologi pemantauan ini. Oke, sudah. Saya kira materi untuk hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan, silahkan tentang materi hari ini dan hari yang minggu yang lalu. Silahkan. Ada pertanyaan atau apa yang ingin diketahui? Nanti kita bisa bahas minggu depan. Yang Anda ingin ketahui tentang gunung api. Saya senang ini ya, berbagi pengalaman. Karena kita di Indonesia itu yang punya gunung api aktif paling banyak di dunia dan yang paling sering erupsi dan yang paling banyak menelan korban. Jadi kita semua harus kita punya PR untuk meningkatkan awareness tentang gunung api ya. Kalaupun mungkin nanti Anda ketemu atau ada yang bertanya tentang gunung api, paling tidak paham apa itu, bagaimana proses gunung api, bagaimana memonitor gunung api, bagaimana memitigasi gunung api, tidak menjadi hal asing lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak Kalau ada, Bu. tidak ada ya, cukup jelas ya. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih sudah menyimak presentasi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan di waktu yang sama. Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.